Kau layak terima pujian. Terima kasih. Engkau layak dimuliakan. Kau kuatkan aku bertahan. Harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sambil angkat tanganmu, katakan, kau kuatkan aku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sama-sama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan lebih lagi, Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Rabakaya Rala. Kau harapan kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan.
Emmanuel. Masih mari kita berdoa sama-sama. Oh rabata, irabata karalaba, iralaba. Oh rabata. Engkau pertolongan kami. Kau buktikan kasih setiamu setiap kami Tuhan. Engkau selalu beserta kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau ya Bapa, kami agungkan namamu. Mari terus sembah Dia, sebab Dia ada bersama kita. Dia Allah Immanuel. Sebab 2-3 orang sepakat di dalam namanya Dia hadir. Oh rialabata karalaba. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang dimuliakan. Oh Engkau kami sembah, Engkau kami muliakan, Engkau kami agungkan, Yesus. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan untukmu. Engkaulah yang terima pujian kami. Mari terus angkat hatimu, angkat imanmu, angkat imanmu kepada Dia. Dia ada bersama kita. Kau yang terima pujian. Engkaulah yang dimuliakan, Yesus. Kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu Bapa, kami agungkan namamu. Mari terus Bapak Ibu Saudara, anak muda, mari bangkitkan gairah berdoa, gairah menyembah di hatimu. Kami tutup telinga kami untuk mendengar hal-hal duniawi dalam nama Yesus. Kami tutup mata kami untuk melihat hal-hal duniawi dalam hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Rabaku ya sandara labakarana, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, banyaklah yang telah berbuat, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur kepada Dia, sebab hari ini kita ada, bernapas, sehat, semua karena kebaikannya. Menikmati hadiratnya karena Dia, Bang. Ku bersyukur Bapa. Ku haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, kami renungkan, kami ingat segala kebaikan-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, janji-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur ya batak karena kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita terus bersyukur. Mari kita terus bersyukur. Kami bersyukur, kami sembah Kau. Terima kasih, Engkau setia, Engkau murah hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oh Rabba. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Oh, hari ini kami ada Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Haleluya. Di dalam ayat nama mari terus kita berdoa. Mari terus kita berdoa. Mari terus menyembah.
Kami tahu hari-hari ini tidak ada yang bisa membatasi kami menyembah Tuhan. Baik kami dijemput Tuhan, kami terus bernyala-nyala menyembah-Mu. Situasi tidak membatasi kami untuk berdoa, untuk memuji, menyembah-Mu. Di saat ini pun kami dijemput menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman kita, dengan iman yang terangkat, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih. Ini perkataan iman kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Lebih lagi katakan, kuasa-Mu terlebih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersedia mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami fokus kepada firman Tuhan. Kami fokus kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu di surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, kami serahkan kepada host Bang Erdo. Silakan Bang Erdo. Ya, silakan untuk Pak Yopi membawakan firman. Oke, baik. Shalom. Mungkin dibuka dengan doa, Pak. Ya. Oke, saya mohon mic-nya boleh di-mute semua. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami tahu Engkau ada bersama kami. Saat ini kami beribadah di Zoom, Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menilik hati kami yang paling dalam. Ketika kami menyembah-Mu, Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan-Mu, ya Tuhan.
Kami boleh merasakan mujizat-mujizat-Mu selama di masa pandemi ini, Tuhan. Kami boleh melihat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan kebesaran-Mu, Tuhan. Kami boleh mengecap betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur. Dan kami beruntung memiliki Tuhan seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan kami pengertian. Berikan kami pewahyuan malam hari ini. Urapi kami lebih lagi. Biar pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam tanah hati kami yang subur. Firman itu berakar, bertunas, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku-Mu ya Bapa. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan Shalom. tangannya yang diberkati Tuhan ketika kita sembah Tuhan tadi. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya ketika kita menyembah Tuhan, kita tuh memberkati Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan. Ya, kita memberkati Tuhan. Dan rasanya nggak cukup. Ya, tadi saya rasanya pengennya nikmat gitu sama Tuhan ya. Tetapi karena waktu tidak cukup di Zoom ya. Oke. Saya lanjutkan perkenalan. Nama saya Yopi Leonard Santika. Saat ini ada di Zoom, kalau tidak salah tadi saat ada orang tua saya ikut hadir. Beliau tinggal di Lipo Cikarang dan papa saya juga seorang gembala di Gereja Bethel Indonesia Rayon 8. Dan terima kasih buat undangan para tim yang ada di GBMS Vineyard ya. Dan saya tinggal di daerah Sunter, Jakarta Utara ya. Itu aja kali ya. Oh ya, istri saya satu, anak saya baru 2 minggu lagi umur setahun ya. Nanti saya akan cerita dan bersaksi akan kemurahan Tuhan. Oke? Amin. Katakan yes, siap menerima firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul You Are a Gift. Katakan sama-sama, You are a gift. Oke. Kita langsung aja lihat Yohanes 1 ayat 12. Tim multimedia boleh bantu saya. Yohanes 1 ayat 12. Nah, kita baca sama-sama ya, sudah ada di layar, screen. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulangi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan amin. Amin. Saya percaya kita semua yang hadir di Zoom malam hari ini adalah orang-orang yang menerimanya. Amin. Ya. Kita diberi kuasa supaya menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Jadi katakan kanan kirinya, kamu anak Allah loh, gitu. Saya juga, gitu. Boleh dibuka di unmute ya mikrofonnya. Katakan sama-sama, kamu anak Allah loh. Saya juga, gitu. Saya juga. Kamu anak Allah. Saya juga anak Allah. Saya juga. Di sini saya lihat anak-anak muda semua ya, Pastor Jo. Dan ini generasi Daniel juga ya. Oke, hari ini saya mau katakan untuk kalian semua, you are a gift. Saya ulangi sekali lagi itu, you are a gift ya. Kenapa kita layak menjadi sebuah hadiah atau pemberian, a gift ya? Kenapa kita layak? Yang pertama, karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26, screen kedua, Bro Sam. Nah, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26.
Ya, berfirmanlah Allah, Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi kita kenapa layak menjadi sebuah hadiah? Jawaban yang pertama, karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Katakan dahsyat, men. Bukan mic-nya. Anak muda, amin. Dahsyat, men. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi hitam, putih, pesek, mancung, ya kan? Nggak ada yang jelek. Semuanya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Yang kedua, kehadiran kita di bumi ini mempresentasikan kehadiran Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan. Ya, jadi kenapa kita layak menjadi sebuah hadiah? Yang kedua, karena karena kehidupan kita di dalam dunia ini adalah mempresentasikan kehadirannya Tuhan. Amin. Jadi di mana saja kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita tinggal di mana, itu kita mempresentasikan, menghadirkan kehadiran Tuhan. Jadi jaga hidupmu baik-baik. Jaga hidup kita baik-baik. Baik di angkot, di jalan, bawa berkendaraan, ya. Gaya hidup kita, sikap hidup kita, itu mempresentasikan Tuhan. Ya, suatu hari saya mau cerita ya. Waktu saya masih di gereja daerah Bekasi, saya dulu bergereja di Hotel Horizon Bekasi. Ada yang tahu Hotel Horizon Bekasi? Ya, Kalimalang ujung. Nah, itu ketika saya menyeberang bawa jiwa sebagai ucapan terima kasih dia boleh datang bergereja gitu ya. Saya hantar dia turun ke bawah hotel sampai dia nyebrang ke Mikrolat M26. Nah, waktu kami nyebrang itu ada arang jalanan yang bantuin parkir segala macam. Tiba-tiba malak saya, minta uang sama saya. Sedangkan saya lagi bawa jiwa baru. Saya diam aja. Apa yang terjadi? Saya ingetin mukanya. Ya, bukan berarti, oh nanti lo ya, gue enggak. Saya cuma ingat wajahnya. Oke. 2 minggu kemudian, ternyata orang ini ibadah di Hotel Horizon. Nah, waktu saya main musik, saya turun dari mimbar, saya perhatik, oh orang ini waktu itu 2 minggu lalu pernah memalak saya nih. Nah, saya duduk ketika khotbah, saya duduk di sebelah dia. Dia nggak hafal saya, tapi saya hafal dia. Nah, pada waktu firman mulai ditaburkan, saya mulai senggol Pak. Kebetulan orang Medan, ala kita. Saya bilang, Le, halo, sepertinya yang 2 minggu lalu minta uang sama saya di pangkalan M26 ya. Minta maaf dia. Nah, jadi saya rindu teman-teman, sahabat, Bapak Ibu, adik-adik semua yang ada ibadah bersama dengan saya di Zoom ini. Ayo, di mana saja kita berada, itu kita mempresentasikan kehadiran Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Ingat ya, di Perjanjian Baru itu Tuhan, God dwells in ya. God dwells in us ya. Jadi Tuhan itu tinggal dalam kita. Di Perjanjian Lama Tuhan beserta dengan kita. Jadi berjalan bersebelahan. Tetapi di Perjanjian Baru Tuhan itu ada di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. 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 Nah, Amin. jadi hati-hati bahwa hidup kita di dunia ini, hati-hati, sangat hati-hati. Apalagi kita yang mengaku di gereja dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jangan sampai ketika di dalam gereja penuh Roh Kudus, di luar Roh Kudus. Nah, itu bahaya juga ya. Oke, saya lanjut. Bro Sam, screen ketiga, 1 Korintus 4 ayat 2. Kita baca di layar. 1 Korintus 4 ayat 2. Ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ya, ialah apa?
bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, saya ulangi, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, colek kanan kirinya, buka mikrofonnya. Kamu dapat dipercayai loh, saya juga. Nah, katakan sama-sama. Kamu dapat dipercayai loh, saya juga. Ayo, katakan sama-sama. Kamu dapat dipercaya loh, saya juga. Bagi tepuk tangan bagi Tuhan, bagi tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saya percaya kalian semua dapat dipercaya, ya, baik oleh Tuhan maupun pemimpin-pemimpin yang ada di dalam GBMS ini. Ya, saya lanjut lagi. Amsal 28 ayat 20. Ya. Terus screen keempat. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat tuh, ya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya ulangi lagi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Kita ini adalah a gift, pemberian. Nah, sebagai anak-anak yang Allah, yang merupakan pemberian, kita ini adalah anak-anak yang dapat dipercaya. Ya. Nah, jangan, tadi kitab Amsal katakan, jangan pengen cepat kaya. Pasti tidak akan luput dari hukuman tuh. Nah, oke. Ini prolog awal dari khotbah saya. Jadi intinya kita semua adalah anak-anak yang dapat dipercayai, orang-orang yang dapat dipercayai, baik dalam tugas pelayanan, tugas pekerjaan, tugas sekolah, apapun saja kita perbuat, kita dapat dipercaya. Yes, katakan amin. Oke, kita masuk. Teman-teman semua, Bapak Ibu, lihat ada kata GIFT, give. Nah, saya singkat, give itu, gue ini favoritnya Tuhan. Gue ini screen ke-5. Gue ini favoritnya Tuhan, ya. Rosen, itu yang kadang. Aduh, di luar tampilin dulu kan. Ya, gue ini favoritnya Tuhan, ya. Give. Oke, nah itu bahasa Indonesianya. Gue ini favoritnya Tuhan. Katakan kanan kirinya, lo ini favoritnya Tuhan lo, gitu. Nah, buka mikrofonnya. Katakan lo ini favoritnya Tuhan lo, gue juga, gitu. Ini favoritnya Tuhan. Ini favoritnya Tuhan lo juga. Nah, yang kedua, GIFT dalam bahasa Inggris, Goody Man. Tadi Bro Sam. Boleh lanjut ke screen-nya. Goody Man, artinya manusia Allah, Goody Man, ya. Sama seperti firman tadi katakan, ya. Kita ini Kejadian 1:26, ya, serupa menurut rupa dan gambar Allah, ya. Goody Man, bukan godly. Godly, ya, bukan godly. Godly man, gitu ya. Oke. Yang kedua, inspirator. Inspirator menjadi inspiring buat orang lain. Orang-orang yang punya inspiring, ya, inspirasi. Selalu kehadiran kita tuh menjadi inspirasi buat orang lain. Gitu. Sebagai contoh, saya dengan Pastor Joe, kadang-kadang kami saling berinspirasi. Saya dapat apa, Pastor juga dapat apa, kami saling berbagi inspirasi.
Nah, saya dengan Pastor Joe ini teman sejak SMA, ya, cukup lama, dari tahun 92 ya sampai sekarang tuh udah berapa puluh tahun tuh. 92 ke 2002 ada 10 tahun, 2012 20 tahun. 2022 30 tahun sebentar lagi tahun depan pertemanan kami. Dan tahun 2018 lalu seizin Tuhan saya dengan Pastor Joe, kami ada di kampung halamannya Pastor Joe di daerah Sidikalang, tepatnya desa Pardomuan ya, di Lembereng ya. Nah, itu bersama hambanya. Di sini saya lihat ada Pak Maro Huta Galung ya, Maro Jahan. Nah, tahun 2018 bulan Oktober. Nah, ternyata sungguh benar ya. Tuhan itu sayang sama umatnya. Kenapa? Saya boleh melihat warga di kampung di sana benar-benar sukacita dengan kedatangan kami. Tambah lagi kami sewa satu set peralatan sound system dan band yang belum pernah mungkin dialami sama warga di kampung di sana. Target kami waktu itu cuma 300 orang, tapi ternyata yang hadir 17 desa. Wow, sampai anak-anak kecil sekolah minggu, sampai anak remaja itu naik di atas panggung, dan saya takut rubuh panggungnya waktu itu. Saya main gitar, aduh, ngeri rubuh. Ya, puji Tuhan nggak terjadi apa-apa. Yang terjadi apa? Tuhan lawat umatnya ke sana. Luar biasa hari itu. Dan menikmati kebaikan Tuhan, semua happy. Yang kita khawatirkan adalah kuasa-kuasa gelap yang akan menyerang segala macam. Tapi ternyata enggak. Tuhan baik dan sungguh sangat baik. Dan kehidupan kami menjadi inspirasi buat orang banyak. Paginya kami kunjungan ke beberapa warga. Ya, kami berbagi inspirasi buat mereka. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi godly man, inspirator, fruitful person. Apa itu fruitful person? Pribadi yang berbuah. Pribadi yang berbuah. Nah, saya harap buahnya di sini buah yang manis. Bukan buah yang asam, buah yang busuk apalagi. Nah, apalagi ada buah yang namanya karbitan. Contoh, mangga masih belum matang di pohon, diambil, ditaruh di karung. Manis nggak nantinya? Manis, tapi ada asam-asamnya. Itu tandanya karbitan manisnya. Jadi kalau ada pelayanan kita, jejak hidup kita, rasanya manis yang kita sudah berikan. Tapi orang lain mengecapnya masih ada asamnya. Nah, itu namanya kita karbitan. Ya, jadi tunggu aja biar matang di pohon. Supaya apa? Supaya enak dimakannya. Saya lebih senang makan rujak yang udah matang, bukan yang mangkal. Ya, suatu hari waktu saya bergereja di Jakarta, saya tinggal 2005, saya menikah, saya tinggal di daerah Sunter, lalu saya bergereja di GBCK 1 selama 4 tahun. Di belakang gereja itu setiap kali Kamis, Thursday prayer meeting, kami makan di pinggir jalan belakang gereja. Itu ada tukang rujak. Nah, saya lihat kok buahnya keren-keren banget nih, nggak seperti di daerah Sunter. Ternyata sepanjang jalan Sudirman itu sampai Tamrin, itu pedagang buahnya itu grade 1 loh, grade A mereka bilang. Jadi mereka yang mendapatkan lebih dulu, baru daerah lain tuh dapat grade B-nya, C-nya gitu. Oh, saya mulai paham. Dan itu cukup mahal memang. Cukup mahal, buah rujaknya mahal. Nah, saya rindu kita semua seperti itu, menghasilkan buah ya. Pribadi yang menghasilkan buah. Buah kebenaran, buah ketaatan, buah keteladanan, macam-macam. Nah, Pastor Joe ini juga seorang leader di dalam Jendi, di manajemen Jendi ya. Nah, nanti dia akan ajarkan bagaimana kehidupan yang berbuah itu seperti apa ya. Saya nggak akan masuk ke ranah sana karena itu ranahnya Pastor Joe. Saya lanjutkan lagi yang berikutnya, trustworthy man. Nah, gift yang kedua dalam bahasa Inggris, godly man, inspirator, fruitful person, trustworthy man. Nah, orang yang dapat dipercayai. Tuh tadi ya. Orang yang dapat dipercayai seperti 1 Korintus 4 ayat 2 tadi katakan ya. Nah, saya lihat
Coba saya beli. Jangan ada yang ditutup ya kameranya. Saya coba mau melihat, wah, wajah-wajah yang dapat dipercayai. Waduh. Pastor Jo, ini semua wajah-wajah yang dapat dipercaya, Pastor Jo. Beri mereka kepercayaan, beri mereka jabatan, Pastor Jo, untuk mereka boleh menikmati apa itu pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, gitu ya. Nah, kasih dan Pastor Jo nanti kerja sendiri ya, nanti cepat tua Pastor Jo-nya. Sekarang aja badannya tambah kurus saya lihat. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya rindu kita juga menjadi trustworthy man, ya, trustworthy man, ya, supaya kita boleh lebih lagi dipercayai. Dipercaya satu hal akan dipercaya banyak hal. Amin. Firman Tuhan katakan setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara besar. Nah, contohnya apa? Memberikan perpuluhan. Saya dari SMP itu memberikan perpuluhan. Nah, semenjak belakangan ini saya juga sering kasih perpuluhan saya kepada orang tua saya. Kenapa? Karena papa mama saya adalah seorang gembala. Nah, kenapa? Sedikit ya saya bahas tentang perpuluhan. Kenapa? Ke orang tua. Kenapa nggak gereja tempat kita bergereja? Ya, saya bergereja sekarang di bawah naungan papa saya, walaupun saya pelayanan sekarang keliling-keliling interdenominasi ya. Nah, jadi waktu itu saya bertanya kemana Tuhan perpuluhan saya harus berikan. Oh, ternyata Tuhan ingatkan dari beberapa hamba Tuhan, ya harus diberikan kepada orang tua rohani yang memberikan kita makanan rohani selama ini. Dan kebetulan papa mama saya juga seorang gembala. Dia memberikan makanan rohani dan jasmani selama saya hidup sampai hari ini. Itu ya. Jadi saudara-saudara yang melihat pelayanan Pastor Jo adalah seorang gembala, seorang bapak yang baik, dia boleh care dengan kalian semua. Dan ya sudah selayaknya lah kita memberikan persembahan perpuluhan di mana Pastor Jo itu berada, gitu ya. Nah, berikutnya orangnya Tuhan, saya percaya kita semua orangnya Tuhan. Orangnya Tuhan tidak boleh malas. Amin. Amin. Dia harus inspiratif bagi orang lain dan dirinya sendiri. Ya, gitu ya. Seperti di iklan dan untuk saya bukan yang ini Pak Bro Sam, kita bicara kopi. Ya, ada sebuah iklan ya untuk inspiratif harus minum kopi katanya. Nah, saya artikan kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Apa? Ulangi sama-sama dengan saya. Buka mikrofonnya. Ketika otak perlu inspirasi. Itulah kopi. Apa itu kopi? Ketika otak perlu inspirasi. Yes. Nah, berikutnya baru screen yang berikutnya, belajarlah dari semut, Amsal 6 ayat 6. Nah, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah cari tahu nggak? Apa maksud dari Amsal 6 ayat 6 ini? Ada yang tahu? Pergilah kepada semut dan jadilah bijak. Kenapa kita disuruh pergi kepada semut? Terus supaya jadi bijak, kenapa harus kepada semut? Gini, kalau kita perhatikan ya, semut ketika dari musim panas mau masuk musim dingin, dia sudah tahu. Sebentar lagi akan musim dingin tiba. Musim dingin sebentar lagi akan tiba. Apa yang dilakukan semut? Semut bergotong royong, bawain makanan ke dalam lubangnya. Lubang tempat dia akan tinggal selama musim dingin. Tuh, keren kan? Kita masa juga bilang, orang bijak itu menghindar dari masalah ya. Tapi orang bodoh itu malah jalan terus sehingga tertimpa masalah gitu. Nah, jadi
tidak boleh malas, harus inspiratif ya bagi orang lain dan dirinya sendiri, dan tahu kapan berbuat sesuatu yang baik dan benar. Ya, banyak orang tahu berbuat baik tapi belum tentu benar. Ya, yang baik dan benar itu harus kita tahu kapan waktunya. Nah, selanjutnya hidup kita harus faithful dan fruitful. Ya, ya. Apa itu faithful? Faithful itu beriman, beriman penuh ya. Fruitful berbuah-buah ya, berbuah. Nah, hidup kita harus sama seperti itu. Pertama beriman, faithful, kedua fruitful. Ya, beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, beriman tentunya nggak jauh dari akar. Nah, akar itu adanya di bawah tanah, nggak kelihatan. Ya, itu semakin akarnya makin bertumbuh, merambat ke bawah, semakin dapat banyak air di dalam bawah tanah, maka sebuah pohon ini, sebuah tumbuhan ini akan tumbuhnya akan jauh lebih lebat, jauh lebih hebat dari tumbuhan yang lain. Kenapa? Dia menemukan pusat mata air di bawah tanah yang berlimpah gitu. Nah, itu bicara faithful, yang tidak kelihatan, beriman. Tetapi kita juga harus fruitful. Selain tumbuh kembang, kita harus berbuah. Ya. Nah, di sini ada Pak Maro nih. Sejak bulan Januari tahun 2020, saya dengan Pak Maro, kita membudidayakan ikan cupang ceritanya waktu itu. Kita nggak tahu akan masuk masa pandemi, ya kan? Nah, kebetulan Pak Maro punya kolam, saya nggak punya apa-apa ya. Kita lagi main ke rumah jemaat. Nah, rumah jemaat ini memang udah puluhan tahun main ikan cupang dan burung merpati pos. Nah, saya izin, minta dong, boleh nggak? Kok boleh. Saya ambil 9 ekor. Ya, saya pulang sama Pak Maro kami boncengan. Saya bilang sama Pak Maro, namanya, ini ikan nggak mungkin saya taruh di rumah karena saya belum punya tempat, belum punya akuarium, belum punya toples. Buat lay aja lah, nanti diternak-ternakin gitu. Apa yang terjadi? Ya, dari 9, 10, bahkan terakhir itu waktu bulan Juli, itu terakhir saya dengar dari Pak Maro ada 2.500 ekor, bayangin. Dan ketika anak saya lahir di bulan Juli itu, ikan-ikan yang ada di rumah saya hasil dari ternakan di tempat Pak Maro, itu saya bawa di rumah, itu saya kasih hamba Tuhan. Termasuk akuariumnya. Kenapa? Saya khawatir saya nggak bisa urus karena anak saya lahir. Kenapa? Saya menyambut dengan gembira. Karena 15 tahun pernikahan saya baru dapat anak. Wow, amazing. Karya Tuhan luar biasa gitu ya. Mujizat Tuhan luar biasa. Saya sungguh benar-benar ngeliat, wah iya, Tuhan itu benar-benar ada gitu. Ada orang bersaksi 7 tahun, 8 tahun baru punya anak. Saya 15 tahun. Mereka kaget lah. Ketika saya masih di rumah sakit, anak saya masih baru lahir, teman-teman semua telepon, nanya gitu ya, berobat di mana gitu. Saya bilang saya nggak berobat. Lalu apa yang terjadi? Saya bingung. Apa ya, saya cerita. Pulang dari Kalimantan, 1 bulan kemudian saya kasih mobil saya ke teman saya, teman cool, teman Komsel. Saya kasih mobil saya loh, mobil Corona tahun 74. Saya mau kasih Pastor Jo, saya pikir Pastor Jo motor aja dia nggak kerawat, apalagi mobil saya. Biaya perawatan mobil lebih besar. Nanti dia sungsang-sumber, kasihan. Ya udahlah, nggak usah kasih dia, kasihan gitu ya. Artinya belum waktunya dapat berkat mobil dia, mobil-mobilan aja nanti ya. Nah, terus apa lagi ya? Apa saya lihat-lihat gitu ya? Oh, itu pulang dari Kalimantan. Wah, saya tanggal 14 November sampai 19 November saya ada di Sibolga, ya. Jadi saya kelilingin lagi daerah Sumatera Utara yang belum pernah saya kelilingin, ya. Saya kelilingin, jadi totalnya 2018 dan 2019 2 kali saya pergi ke Sumatera Utara. Itu totalnya seluruh daerah Sumatera Utara sudah saya lewati, sudah saya singgahi. Dan puji Tuhan. Nah, pas pulang tanggal 19, tanggal 20 itulah baru ketahuan istri saya hamil.
Itu aja saya pikir begitu ya, apalagi ya disuruh kesaksian. Apalagi, ternyata saya baru ngerti. I am a trustworthy man. Saya baru mengerti, I am a trustworthy man. Saya seorang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kenapa 15 tahun saya belum dipercaya sama Tuhan untuk punya anak? Nah, baru tahun lalu lah saya dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki seorang anak. Ya, saya mengembalakan sudah 3 kali. Pertama di Malaysia, kedua kalinya saya tahun 2010 di Glodok Plaza, ibadah pemulung dan orang-orang jalanan. Waktu itu rambut saya panjang, gondrong. Pastor juga kaget ketemu saya, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba rambut saya panjang. Karena saya ada di jalanan. Saya nggak kepengen mereka tahu saya hamba Tuhan. Mereka yang mereka harus perlu tahu, saya adalah orang-orang percaya yang percaya sama Tuhan gitu. Mereka nggak perlu tahu saya pendeta waktu itu ya. Nah, lalu yang berikutnya tahun 2017 buka gereja lagi di Glodok Plaza. Pastor Jo juga pernah khotbah di Glodok Plaza di Pasar Baru Mansion waktu itu ya. Nah itu jadi banyak yang Tuhan percayai. Tetapi masalah anak Tuhan belum percaya waktu itu. Ya, tapi akhirnya Tuhan percaya. Wah, sekarang saya boleh merasa bersyukur dan bersyukur. Tapi saya sempat berpikir, Tuhan, ini masa pandemi lagi, anak saya lahir. Nah, tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan. Setiap orang percaya pasti ada perlindungan dari Tuhan. Katakan amin. Yes, haleluya. Ya, saya lanjut ya, ini mau berakhir ya. Bagaimana kita bisa berbuah? Yang pertama, harus mempunyai integritas. Ya, saya mencatat orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Ya. Bagaimana bisa berbuah? Yang pertama, mempunyai integritas. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Ya, saya lihat teman-teman ada yang mencatat, boleh. Itu ya, yang pertama mempunyai integritas. Yang kedua, bagaimana bisa berbuah? Yang kedua, mempunyai komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Ya, ini kan direkam nih, nanti buat materi-materinya bisa didengar lagi ya. Apa itu komitmen? Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Nah, komitmen biasanya mengandung unsur kontinuitas. Komitmen mengandung unsur kontinuitas, continue ya. Artinya bersedia melaksanakan janjinya dan tidak hanya pada saat ini, tetapi berkelanjutan dan secara terus-menerus. Nah, ya. Artinya bersedia melaksanakan janjinya dan tidak hanya pada saat ini, tetapi berkelanjutan dan secara terus-menerus. Itu yang disebut komitmen. Nah, komitmen dibangun dengan sebuah kasih yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Saya ulangi. Komitmen dibangun dengan sebuah kasih yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Ya. Bukan komitmen dibangun dengan sebuah kasih yang bulus, nah, bukan ya. Nah, biasanya yang bulus itu menyangkut fulus ya. Kalau nggak ada fulus, pelayanan jadi nggak mulus. Ya, katanya pulang nggak dilus-elus sama istri, ini bahaya. Ya, harus tulus bukan bulus ya. Apalagi ada unsur fulus. Nah ya, Pastor Jo udah wanti-wanti, bro yo nanti nggak ada persembahan kasih. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting persembahan sulung buat saya. Ketawa. Oh, ini ada Glenn Parengkua. Ini keponakan saya ini. Ya, lagi di Indonesia ini. Selama ini di Coventry ya, di Inggris ya. Nah, itu ya. Jadi akhir dari khotbah saya, jadilah orang-orang seperti tulisan gift tadi. Bro Sam boleh tampilkan yang gift tadi slide-nya ya, screen-nya. Godly man, inspirator, fruitful, trustworthy man. Ya. Fruitful person and trustworthy man.
Jadilah orang-orang yang seperti itu. Amin. You are a gift, katakan. You are a gift, katakan sekali lagi. You are a gift. Godly man, inspirator, fruitful person, trustworthy man. Oke. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Oke. Khotbah berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya apa yang kami dengar malam hari ini, Tuhan tertanam dalam tanah hati kami subur. Firman itu boleh berakar, bertunas, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sampai kami boleh menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Engkau ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, ini waktunya Roh Kudus bekerja lebih lagi untuk mengingatkan kami, untuk membuat kami menjadi seorang inspirator, untuk membuat kami menjadi seorang yang bergairah, exciting di dalam Engkau ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam rencana Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih hambanya. Semuanya diberkati Tuhan. Lambaikan tangan buat hambanya. Terima kasih Pastor Yopi. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan berita atau news dari Vineyard. Saya silakan yang bertugas membawakan news berita Vineyard. Shalom. Kedengar nggak suaranya? Bang Erto kedengaran? Shalom semua Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di ibadah kita hari ini setelah 1 minggu perjumpaan kita ya. Sebentar saya akan menyampaikan berita mengenai kegiatan sepekan GBI Miracle Service Vineyard. Yang pertama itu, mari kita doakan tempat yang akan kita gunakan untuk ibadah onsite, agar Tuhan menuntut tempat yang terbaik bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, doa pengerja GBI Miracle Service Vineyard pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2021 jam 7 malam. Jadi diharapkan semua pengerja itu harapkan hadir. Nah, yang ketiga, doa puasa bersama. Jadi setiap pengerja dan jemaat mengambil bagian dalam doa puasa untuk tuaian jiwa-jiwa. Nah, yang keempat, doa puasa dan ibadah anak muda, khususnya anak muda generasi Daniel. Jadi setiap Sabtu jam 7 malam. Dan untuk anak muda generasi Daniel diharapkan itu mengambil bagian dalam doa puasa. Yang kelima, kul pemuritan anak muda setiap minggu jam 5 sore. Jadi waktunya itu diluangkan untuk pemuritan daripada kita pergi ke sana kemari itu enggak ada artinya gitu. Dan keenam itu doa bersama setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Itu dimulai jam 2 siang sampai dengan jam 3 siang dan dan hari Kamis itu dimulainya jam 7 malam khususnya anak muda generasi Daniel. Sekian kegiatan kita seminggu ke depan. Sampai jumpa di ibadah hari raya Ya, puji Tuhan, agak ngeheng mungkin dari sinyal. Ya, sebelum kita doa syafaat, kita akan mengadakan persembahan, tapi persembahannya secara online juga. Dan silakan yang bertugas untuk berdoa syafaat juga didoakan untuk persembahan kita pada saat ini. Silakan. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh menaikkan syukur karena Bapa selalu memelihara dan menjagai kami Tuhan. Selama 6 hari kami boleh beraktivitas, bahkan di hari Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh Tuhan persatukan dalam ibadah kudus-Mu Tuhan. Kami disatukan oleh karena Roh Kudus dimanapun kami berada Bapa. Karena kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa yang telah kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Yopi. Kami menaikkan syukur bahwa kami menjadi anak-anak Allah
dan yang sangat dikasihi oleh Allah. Dan kami menerima hadiah, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Allah dapat menjadi ahli waris dan dapat memerintah dan berkuasa atas dunia ini Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, berkatilah hamba-Mu Pastor Yopi yang telah menjadi saluran berkat dalam pelayanan, dalam memberitakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati istri dan anak-anaknya, berkati pelayanannya Tuhan, beri dia kesehatan dan umur yang panjang Bapa, sehingga kemanapun dia berada dan dimanapun dia melayani, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan menyertai dia dengan kuasa, tanda-tanda dan tanda-tanda heran. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, beserta wakilnya Bapak itu Pak Niko Newton Harjo. Bapak, Engkau terus mengurapi, memberikan kekuatan dan kesehatan, serta memberikan umur panjang kepada Pak Niko. Berikan dia inspirasi rahasia-rahasia firman-Mu untuk disingkapkan Bapak. Untuk kami semua jemaat-jemaat yang ada di bawah naungannya Bapak, mengalami terobosan, mengalami pengenalan akan Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk Gembala CK5, itu Bapak Timotius Hardono Tuhan. Kami percaya Engkau telah menempatkan dia sebagai Gembala CK5. Kami berdoa Tuhan, berikan dia kekuatan, kesehatan, berkati rumah tangga, keluarga, anak-anaknya, berkati pelayanannya Bapak, sehingga Pak Timotius Hardono, Tuhan tambahkan terus inspirasi, hikmat, pengetahuan, dan kuasa, bahkan tanda-tanda heran, sehingga kami dapat dilayani dan dapat dipimpinnya Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapak. Begitu juga kami berdoa Tuhan, untuk Gembala MS Penerat Tuhan, yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah pilih, yang Tuhan telah urapi, dan yang Tuhan telah utus Bapa, yaitu hamba-Mu Pendeta Joy Reader Tambah. Beri dia kekuatan dan kesehatan, berikan dia kerendahan hati di dalam takut akan Tuhan, berikan dia umur yang panjang Bapa, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, berkati pelayanannya Bapa, sehingga dia boleh menjadi gembala yang menuntung banyak domba-domba ke padang rumput yang hijau Bapa. Engkau berikan dia hikmat, pengetahuan, dan kuasa di dalam mengembalakan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan Bapa, Engkau yang telah memberkati anak-anak-Mu, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pekerjaan. Kami percaya Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, Engkau selalu memelihara, memberkati kami Bapa. Biarlah lewat persembahan kasih, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan minggu yang telah kami akan berikan Bapa, Engkau memberkati Tuhan, sehingga lewat persembahan ini kami dapat memakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di MS Penerat ini Tuhan, baik yang ada di China maupun yang ada di Malaysia, bahkan di seluruh Indonesia Bapa yang telah tergabung. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami umur yang panjang Bapa, sehingga kami tidak sakit, tidak terkapar rumah sakit, tidak pikun, tidak mati muda, dapat mencapai usia genap dan menerima warisan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memakai kami menjadi generasi-generasi Kristus di akhir zaman ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami memiliki suatu tempat untuk beribadah on-site Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang mempertemukan kami dengan tempat tersebut, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama secara on-site maupun lewat online Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap dana yang kami butuhkan, Tuhan telah sediakan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk donatur-donatur yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi saluran berkat, memberkati pekerjaan-Mu Tuhan, lewat gereja MS Penerat yang akan kami bangun. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat MS Penerat, apa yang menjadi beban mereka, Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan penghiburan Bapak, memberikan pekerjaan Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang merindukan dipenuhi Roh Kudus. Biarlah Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapak, sehingga mereka dapat mengalami Tuhan yang hidup di dalam hidup mereka, dan membawa kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan pemeliharaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dalam ibadah online ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu Tuhan, baik itu host, pemimpin pujian, baik itu kolektan, semuanya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, pendoa, syafaat, bahkan koordinator ibadah. Terima kasih Bapak, kami telah menerima apa yang menjadi bagian yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bagi-Mu pujian Tuhan, segala hormat dan kemuliaan dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan hambanya ditutup. Di mute, Bang Jo. Ya, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan atas kami. Engkau pelihara kami dengan kekuatan nama-Mu. Engkau pelihara kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau pelihara kami dengan kekuatan kasih-Mu. Dan memberkati kami satu persatu Tuhan. Rumah tangga kami, anak, istri, adik, kakak kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan kami, cita-cita kami, semua dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu ajaib bagi kami Tuhan semua. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Dan kami akan lakukan terus ibadah di rumah. Kami akan lakukan doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan di rumah. Dan minggu depan kami akan bertemu kembali dengan iman yang sama, iman yang semakin kuat, iman yang semakin kuat, dan roh yang semakin perkasa di dalam Engkau Tuhan. Dan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai Maranatha, Kristus Tuhan datang kembali menjemput kita. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Sunday for all. Sampai Sunday for all. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Shalom Pak Jo. Bye. Shalom Pak Jo. Ya, shalom. Shalom Pak. Sebelum kita tutup, kita para admin, pengurus bisa meeting sebentar, beberapa hal yang harus kita bicarakan mengenai grup generasi. Bisa kan Pak? Ya, nanti ya, kita masih ada meeting ini dulu ya. Oke. Silakan Pak Erdo untuk meeting kita, Pak Erdo. Ya, shalom semuanya. Cuman sebentar sih. Kita akan masih bergumul tentang onsite ya.